Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutamanya Bapak Ibu honorer yang sudah bekerja keras di bidang ketertiban, yaitu honorer bidang Satuan Polisi Pamung Praja, dan tidak kalah penting juga Bapak Ibu honorer di bidang lain. Sehubungan dengan telah disahkan RUASN menjadi Undang-Undang ASN tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, maka terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa akan membuat peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN yang sudah diresmikan tersebut dalam rangka pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi PNS, demikian dengan P3K. Terkait dengan informasi ini, Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa kira hal penting yang diminta oleh honorer Satuan Polisi Pamung Praja kepada pemerintah yang ada hubungannya dengan pengangkatan menjadi ASN. Saya yakin juga nantinya honorer lain di bidang pendidikan, kesehatan, teknis, dan seterusnya itu ada hal penting yang perlu disampaikan sebagaimana pesan Bapak Ibu guru kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat informasi terkait dengan pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN oleh DPR RI pada tanggal 3 Oktober beberapa hari yang lalu. Ada banyak harapan digantungkan honorer dengan Undang-Undang ASN baru ini. Ketua Umum Ikatan Pagerbaya Nusantara (IPBN) Raspati mengungkapkan sekitar 50.000 satuan polisi Pamung Praja atau honorer Satpol PP non-PNS menerima keputusan DPR RI dalam pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kenapa tidak? Karena memang dengan sahnya RUASN menjadi Undang-Undang ASN, sejumlah harapan honorer termasuk Satuan Polisi Pamung Praja ada tertuang dalam pasal dan ayat yang telah ditentukan dalam RUASN yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN per 3 Oktober beberapa hari yang lalu. Di sini disampaikan sejatinya kami ingin diangkat ASN PNS, tetapi itu bukan harga mati. Kalau sebelumnya disampaikan bahwa pangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja adalah PNS harga mati, sekarang menerima dengan senang hati keputusan pemerintah kalau pemerintah mengangkat para honorer Satuan Polisi Pamung Praja, mengangkat mereka sebagai ASN, baik PNS maupun P3K. Sehingga tidak sungkan disampaikan bahwa diangkat ASN, PNS, tetapi itu bukan harga mati. Kalau nantinya diangkat menjadi P3K, itu juga adalah suatu hal yang bisa diterima. Ini kata Raspati kepada JPN.com yang ditemui saat pengesahan RUASN di Gedung Senayan pada hari Selasa 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Kalau memang pemerintah mengarahkan ke P3K, tambah Andreas, pengurus IPBN, mereka akan menerima dan catatan harus P3K penuh waktu bukan paruh waktu. Suatu hal yang wajar karena dalam hal melaksanakan tugas, khususnya honorer Satuan Polisi Pamung Praja, tidak ada cerita bahwa mereka melaksanakan tugas paruh waktu, tetapi mereka melaksanakan tugas penuh waktu. Alasannya Satuan Polisi Pamung Praja itu mengamankan perda dan menjadi garda terdepan. Pegawai negeri sipil bukan harga mati buat kami, tetapi kalau P3K harus penuh waktu, tegas Raspati.
Dia menyebutkan ada 6 permintaan IPBN terkait RUASN ini, yaitu pertama, terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan DPR RI yang serius ingin menyelesaikan tenaga honorer yang sudah didata oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN sekitar 2,3 juta honorer se-Indonesia. Yang kedua, pemerintah segera menerbitkan aturan teknisnya berupa peraturan pemerintah yang mengakomodasi seluruh honorer, khususnya tenaga Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus non-PNS menjadi ASN. Yang ketiga, minta isi peraturan pemerintah dari turunan revisi Undang-Undang ASN tersebut yang menjadi prioritas untuk menjadi ASN sebagai berikut. Nah, ini hal penting ini Bapak Ibu. Pada poin ketiga ini, yaitu mengenai isi peraturan pemerintah turunan dari RUASN atau turunan dari Undang-Undang ASN tersebut, beginilah yang diminta oleh honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Pertama, seluruh yang sudah masuk dalam database BKN, artinya semua honorer yang telah tercover dalam pangkalan data BKN itu diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Tentunya penentuan pengangkatan honorer ini yang telah ada di dalam database BKN untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K itu adalah keputusan pemerintah, dan tentunya yang mengatur itu adalah sebagaimana yang disampaikan bahwa ada atau akan diterbitkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan 3 Oktober yang lalu itu. Yang kedua, memperhatikan usianya, jangan sampai yang lebih tua malah tidak bisa menjadi ASN. Ini artinya bahwa mereka yang sudah berusia tua dan masa kerja lama diprioritaskan dan bahkan diutamakan. Ini adalah usul yang baik dari mereka. Yang ketiga, masa pengabdiannya kepada pemerintah dimulai dari yang paling lama, lanjut ke bawahnya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang disampaikan dari poin B atau poin C ini adalah satu rangkaian yang ada hubungannya dengan usia dan masa kerja. Supaya mereka yang sudah bekerja lama itu diprioritaskan baru melanjut ke honorer yang mungkin masa kerjanya itu sedikit. Poin keempat yang diminta Bapak Ibu, ini oleh Satuan Polisi Pamung Praja meminta berharap, di sini sampaikan kami berharap penyelesaiannya diangkat menjadi PNS. Tetapi jika pemerintah mengeluarkan formula menjadi P3K, hal yang dipikirkan itu jabatan P3K apa untuk para Satpol PP non-PNS. Kalau sampai diarahkan menjadi P3K per waktu, khawatir bisa menjadi masalah karena berpengaruh pada penghasilan. Sebelumnya mendapatkan full karena paruh waktu, penghasilannya jadi separuh. Selain itu akan jadi masalah baru untuk kami, maka wajib menetapkan jabatan P3K apa untuk Satpol PP non-PNS, ucapnya. Jadi harapannya supaya honorer Satpol PP ini kalau tidak bisa diangkat menjadi PNS, maka diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Selain itu akan jadi persoalan baru untuk kami katanya, maka wajib menetapkan jabatan P3K untuk Satpol PP itu terus bagaimana. Yang kelima, pemerintah diminta memperhatikan aspirasi Satpol atau Satuan Polisi Pamung Praja non-PNS yang di daerah yang ada kemungkinan APBD-nya tidak kuat. Bagaimana solusinya? Apakah perlu penambahan DAU atau bagaimana? Jangan sampai solusi ini malah bukan menjadi solusi bagi sebagian lainnya, ucapnya. Yang keenam, setelah disahkannya revisi Undang-Undang ASN, berikut aturan teknis di bawahnya bisa menjadi solusi untuk semua honorer dan anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus honorer non-PNS, khususnya menjadi lebih baik, sejahtera, dan bisa berkarir. Juga lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas, sehingga membawa dampak kemajuan yang signifikan bagi pemerintah, khususnya di daerah masing-masing. Nah, itulah informasi Bapak Ibu dan poin penting yang disampaikan oleh honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Ada 6, namun di poin ketiga dijabarkan kira-kira apa harapannya ketika nantinya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan pada 3 Oktober
beberapa hari yang lalu. Demikian informasinya dan kita berharap semua honor bidang lain juga bisa terakomodir menjadi ASN sebagaimana komitmen pemerintah untuk menyejahterakan dan menaikkan status honorer menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.